Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, awal mula pernikahan menjadikan keduanya harus kembali menyesuaikan sifat dan karakter yang terkadang tidak ditemukan saat pacaran. Namun meski demikian, diakui keduanya penyesuaian tersebut tidaklah terlalu sulit. Tidak hanya itu saja, menjalani biduk pernikahan yang kurang lebih 30 tahun bukanlah hal yang mudah. Suka dan duka tentu saja menjadi bumbu-bumbu indah selama pernikahan mereka. Awal sih kalau awal pernikahan biasa ya, masih ada ego masing-masing, itu susah banget emang. Tapi lama-lama ya banyak mengerti, banyak kita bicara, lama-lama ya hampir nggak pernah berantem sekali-sekali. Tapi kalau sekarang kayaknya makin tua makin sering ini cek maksudnya ngomong gitu balas-balasan aja gitu aja, tapi nggak yang terlalu heboh gitu, nggak marah nggak. Ya suka dukanya sih, kalau sukanya sih banyak sukanya sebenarnya sih. Kebetulan nih Bunda ini hobinya masak, hobi masak, terus beres-beres hobinya. Semua diberesin, kalau gue berantakan rumah diberesin sama dia gitu. Kalau marah ya mungkin ada lah, kita berselisih pasti ada, tapi gue sama sekali nggak pernah marahin istri. Sampai sekarang kalau gue marah, ya udah gue diam aja. Besoknya baru kita ngobrol. Setelah itu ya udah rukun lagi udah. Itu aja sih. Kalau gue ya. Justru karena 4 tahun ini udah ketahuan duluan. Iya, nggak. Mungkin karena udah kekorek duluan gitu loh. Apa adanya aja gitu kali, nggak. Sebenarnya yang minta kawin duluan sih dia gitu. Gue masih belum pengen kawin, dia. Udah kawin tahun depan kawin, ya udah kawin. Nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu mencolok perbedaannya selama kita pacaran sampai kita nikah, itu nggak terlalu mencolok. Komunikasi menjadi kunci hubungan yang telah mereka bina. Saling percaya satu sama lainnya, membuat langgengnya suatu hubungan yang telah mereka lalui bersama. Sebagai anak motor yang kerap berpergian bersama komunitasnya, tentu saja perjalanan tidak selalu membawa sang istri. Lantas bagaimana sang istri memberikan kepercayaan kepada sang suami ya? Dan bagaimana cara sang suami menjaga kepercayaan dari istri tercinta? Aku sih nggak pernah ngelarang ya. Dia juga dilarang dia jalan juga. Tapi ya, aku nggak pernah ngelarang dia mau pergi kemana, nggak pernah. Asal tahu kapan pergi, kapan kembali gitu aja. Dan selama di jalan kita bisa tahu keadaan dia gitu aja sih. Waktu yang keliling Sumatera itu, pesan saya cuma satu, nyalain live location. Jadi dia nggak harus telepon, tapi kita bisa pantau dia udah sampai mana, gitu aja. Jadi dia nggak harus bolak-balik telepon, nggak. Aku yang mantau, dia udah sampai mana, aku mantau dari live location itu aja. Mungkin aku percaya sama dia, jadi ya aku nggak cemburu sih, nggak. Jadi dianya juga soalnya nunjukinnya nggak aneh-aneh, nggak macem-macem. Jadi aku percaya sama dia. Ya kalau gue sih sebelum riding bilang, memang sih yang intinya yang paling lama tuh waktu keliling Sumatera itu sampai 22 hari. 22 hari, tapi ya kita selalu komunikasi sih. Kalau izin ya standar sih izinnya. Gue mau riding ke sini butuh berapa waktu. Memang targetnya waktu itu 20 hari, tapi molor jadi 22 hari. Nah saat berangkat pun, saat itu kan COVID ya, agak susah juga sebenarnya nyebrang segala macam. Nah saat berangkat juga, dia ikut nginep nih. Kita waktu itu nginep dulu di hotel di mana itu? Aviary di BSD, di Bintaro. Nah dari situ kita subuh berangkat, tapi kita dari sore udah sama anak juga di situ, sama istri ngumpul dulu. Nah besoknya subuhnya baru berangkat. Ya alhamdulillah sih. Ya jujur gue nggak pernah macem-macem, ngerokok aja enggak, minum enggak.
Apa enggak ya, pokoknya yang jelek-jelek enggak lah. Kita kebetulan yang kita jalan itu 7 orang, semuanya asik. Begitu ada azan langsung berhenti sholat gitu. Walaupun jamaah kosor. Itu sih, kita emang niatnya emang riding, kita menikmati alam, itu aja. Kadang sekali, tapi kan nggak terlalu. Nggak satu zaman muda. Kalau sekarang sih udah biar aja gitu. Kayaknya makin banyak nggak tahu, makin bagus buat aku sendiri, itu makin bagus. Nyaman, dia bisa, aku dukung. Di pekerjaan juga gitu. Pokoknya yang penting aku kan manggilnya ayah. Ayah suka, ayah enjoy di situ, kerjain gitu aja. Kita cuman ngedukung aja selama dia berkarir di motornya gitu. Selama berumah tangga, tentu saja pasangan ini juga telah banyak melakukan hal-hal berdua yang menjadi pengingat mereka di masa yang akan datang. Diawali oleh perayaan pernikahan perak mereka, di mana mereka melakukan riding bersama. Momen ini tentu saja menjadi momen berkesan bagi keduanya. Kita pacaran udah berapa puluh tahun lalu, jadi dulu kan kita masih gombal-gombal, wah lu gini-gini gitu kan. Kalau sekarang apa ya? Yang menarik, tangannya sih menarik. Yang menarik ya sampai sekarang apa ya? Awal kita motoran bareng, jadi saat itu kita ulang tahun pernikahan ke-25, itu perak. Biasanya kita kalau ulang tahun pernikahan tuh ajakan anak makan di mana. Nah kali ini gue tantang, lu mau nggak motoran yuk sekuatnya aja gitu, sekuatnya aja motoran kemana? Kita keliling aja dari Jakarta ke Jawa Tengah deh, keliling Jawa Tengah. Ya udah kita coba jalanin, kita keliling berapa kota? 5 hari ya. 5 hari. Yang hari terakhir tuh kita disikat hujan, akhirnya dia nyerah. Pulangin naik kereta aja deh. Naik kereta, ya udah kita naik kereta, motor naik kereta. Nah semenjak itu mungkin itu pertama kalinya gue ajak istri motoran. Nah setelah itu udah mulai tuh, sini yuk. Ini sekarang kita kadang-kadang nih lagi Sabtu atau Minggu ngopi yuk, mana? Kopi Daong gitu. Atau ngopi yuk di mana? Surya Kencana gitu kan, Bogor gitu. Ya kayak gitu. Jadi akhirnya mungkin ketagihan setelah itu. Sampai gue punya kerjaan pun waktu itu bikin panggungnya Rido Slang di Borobudur. Gue bawa motor, dia ikut juga. Pulang pergi tuh. Gitu sih mungkin ceritanya. Ya setelah itu mulailah sampai sekarang kita riding. Sampai anak juga sekarang ikutan riding sih. Mungkin dasarnya aku senang jalan ya. Jadi pas ada kesempatan diajak naik motor ya senang-senang aja. Mungkin awalnya ya capek apa gitu, tapi akhirnya kayaknya lebih banyak senangnya mungkin karena aku senang jalan. Jadi akhirnya menikmati jalan-jalannya itu menikmati. Jadi sebenarnya sih kita hobinya traveling kalau ada duit. Jadi ya tapi tetap kita dulu tuh setahun minimal sekali kita jalan sama anak-anak. Mau kemana pun gitu kan. Ya kita pernah ke Palembang, Makassar, Jogja, Solo dan lain-lain lah. Kita cari-cari destinasi gitu. Nah mungkin berbekal dari itu juga ini kan cuma mungkin sarananya aja yang beda. Tadinya mungkin kita naik pesawat, naik kereta, sekarang naik motor gitu. Nah kebetulan kayak kemarin kita pulang kampung ke Solo. Kebetulan Bunda bapaknya Solo. Kita nyekar, ayo kita naik motor gitu. Kita orang-orang naik kereta, naik pesawat, kita naik motor ke sana. Kayak gitu sih. Dari motor yang berkesan sih waktu itu sempat motor mogok, bunyi kretek gitu ya. Wah ini lu keberatan kali ya, dia bilang. Kretek. Udah kita waktu itu di Semarang, kita ada ke bengkelnya juga pusing, nggak bisa nemuin apa itunya, penyakitnya. Ternyata cuma ada satu klem itu kebuka, kena ban. Akhirnya klem ditutup, udah berhenti bunyinya. Itu sebenarnya kita, waduh,
ini motor bisa nggak ya sampai balik lagi, kita udah underestimate lah. Harapan dan doa terbaik untuk pasangan memang menjadi doa terindah yang dipanjatkan. Kebersamaan hingga maut memisahkan impian setiap pasangan dalam berumah tangga. Tidak hanya itu saja, impian untuk riding bersama pasangan ke lokasi lainnya pun akan menjadi agenda yang akan mereka lakukan. Kebetulan tahun ini insya Allah kalau ada waktu, ada dana dan lain-lain, ada kesempatan, kita tuh, dia kebetulan kelahirannya Ambon, jadi gue berdua pengen motoran di Ambon. Targetnya insya Allah tahun ini pas, kebetulan kita anniversary itu Desember, itu maksimalnya sampai situ, kalau memang enggak juga ya tahun depannya gitu. Harapannya apa sih? Sehat. Jadi kita bisa terus riding, bisa Motor berjalan. Jangan, nggak boleh. Sudah cukup. Nggak ada beli motor lagi, cukup. Harapannya ya sehat. Jadi kita bisa terus jalan bareng gitu aja. Untuk anak-anak juga udah gede kan, mau nggak mau kita. Kebetulan kita masih ya Sumatera udah, Jawa, Sulawesi udah, Kalimantan udah ya kemarin. Mau ke Ambon. Tapi ya masih banyak sih tempat-tempat di Indonesia tuh yang indah-indah, masih kita belum, maksudnya belum berdua ya. Kalau aku sendiri paling aku tinggal Ambon sama Irian aja sih yang belum. Kalau yang berdua masih banyak sih sebenarnya. Itu sih insya Allah dikasih umur panjang, sehat, Kita ya jalan. udah ke jalan lagi. Motornya juga sehat. Motor sehat. Enggak. Kebetulan enggak terlalu banyak apa ya, permintaan gitu, enggak sih, enggak. Cukup udah. Mungkin karena usia juga, jadi permintaan juga sudah menurun. Nanti kalau mau apa baru di ini. Well viewers, itulah kisah perjalanan cinta Adnan dan Utami dalam Love Story. Seperti filosofi dunia mengatakan, cinta adalah kebenaran terbesar dan kebaikan tertinggi. By Plato. Semoga bisa menginspirasi viewers ya. Bye-bye.